Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. KKNT di Bangli, Undiksa terjunkan seribuan mahasiswa. FIP Undiksa pamerkan ratusan media pembelajaran inovatif. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerjunkan seribuan mahasiswa untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata tematik KKNT di Kabupaten Bangli. Penyerahannya kepada pemerintah daerah berlangsung pada Sabtu pekan kemarin. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan masalah di desa. Mengembangkan potensinya untuk melakukan perubahan terhadap perguruan tinggi ini. Nah, saat ini perguruan tinggi diharapkan bertransformasi. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan masalah di desa. KKNT yang baru kali pertama dilaksanakan oleh Undiksa ini diikuti oleh 1.312 mahasiswa. Mahasiswa tersebut akan melaksanakan KKNT tersebar di 52 desa 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bangli. Program KKNT akan diikuti hingga 20 Agustus 2023. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Gede Rasbendantes, dan diterima oleh Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar. Rasbendantes yang mewakili Rektor menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bangli yang telah memberikan ruang kepada Undiksa untuk pelaksanaan program KKNT. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat sekitar 5 minggu diharapkan dapat memberikan pengalaman baru, mampu membangun soft skill, mampu membangun kolaborasi, mampu meningkatkan keterampilan berkomunikasi, dan yang terpenting dapat berkontribusi dalam penanganan masalah di desa. Kolaborasi antara Undiksa dan Pemkab Bangli diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan program KKNT, tetapi dapat dilanjutkan untuk pelaksanaan program lain seperti kajian potensi daerah dan kajian akademik terhadap rancangan regulasi. Kita ingin menempa anak-anak kita, membangun soft skill-nya, bagaimana mereka nanti membangun kemampuan berkolaborasinya, kemudian berkomunikasi, bagaimana mereka berpikir kritis, kemudian analytical thinking-nya, dan khususnya adalah bagaimana mereka mengetahui apa yang terjadi di masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah-masalah yang ada di sana. Semoga kita sebagai institusi akademik itu juga bisa berkontribusi untuk memberikan pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang sangat penting ya. Mungkin tidak akan berhenti di sini. Kita berharap bahwa pemerintah daerah dan perguruan tinggi itu benar-benar bisa berkolaborasi, link and match, sehingga apapun yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu bisa bermanfaat buat pemerintah daerah dan juga sebaliknya. Apa yang akan dilakukan pemerintah daerah juga bisa nanti berkomunikasi dengan perguruan tinggi. Dan saya berharap melalui KKN tematik yang merupakan salah satu kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, anak-anak bisa belajar di lapangan sehingga mereka bisa punya potensi yang cukup baik nanti ke depan pada saat mereka terjun ke dunia kerja mereka. Sementara itu, Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar mengharapkan kehadiran mahasiswa di desa dapat memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan dalam rangka mengembangkan potensi desa dan percepatan pembangunan daerah mulai dari desa. Wakil Bupati asal Kecamatan Kintamani ini juga sangat terbuka atas kerjasama dengan Undiksa untuk pelaksanaan program lain,
Salah satunya, kajian akademik terhadap rancangan regulasi. Kami selaku pemerintah daerah merasa terima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada Undiksa karena pada hari ini telah memberikan kami mahasiswanya sejumlah 1.312 untuk melakukan kuliah kerja nyata di 52 desa yang ada di Kabupaten Bangli. Tentu dengan kehadiran mahasiswa ini nanti teman-teman utamanya Bapak Kepala Desa akan selalu bekerja sama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan secara keilmuan yang dibutuhkan oleh desa dalam rangka mengembangkan desanya. Dalam rangka juga percepatan di Kabupaten Bangli mulai dari desanya. Mudah-mudahan dengan adanya KKN ini tentu bisa memberikan rekomendasi kepada desa kaitan dengan potensi yang akan dikembangkan atau potensi-potensi baru yang ada potensi di masing-masing desa dalam rangka juga peningkatan pembangunan Kabupaten Bangli. Itu sektor apa aja, Pak? Ini memang seperti tadi saya sampaikan, sektor pertanian itu memang yang paling ada di Kintamani. Karena pertanian itu di Kabupaten Bangli ini tentu paling banyak ada di Kintamani. Ya potensi pariwisata juga, potensi pariwisata di Kintamani. Nah, sehingga memang harapannya nanti dengan kehadiran ini akan memberikan edukasi, pemahaman, sehingga betul-betul nanti petani-petani kita ini menjadi sejahtera dengan tambahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh adik-adik kita di Undiksa ini. Dalam pelaksanaan KKNT, mahasiswa akan melaksanakan sejumlah program. Terdiri atas program wajib kelompok tentang tanggap bencana, program pilihan berkelompok yang terdiri atas program pengelolaan kelembagaan desa atau SDM, pengelolaan sampah berbasis sumber, sanitasi lingkungan dan kesehatan, pengembangan pariwisata, konservasi atau penguatan sosial budaya, ekonomi dan kewirausahaan. Selain itu, ada program individu berupa keluarga asuh. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa BEMREMA Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar diskusi tentang kesekretariatan dan pengelolaan keuangan pada Senin pekan kemarin. Kegiatan ini sekaligus untuk menyamakan persepsi dari organisasi mahasiswa di lingkungan Undiksa terkait penyusunan keuangan dan persuratan. Presiden Mahasiswa BEMREMA Undiksa, Ketut Yudi Dharma Saputra menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini karena masih kurangnya keseragaman di antara organisasi kemahasiswaan atau Ormawa di Undiksa dalam hal persuratan maupun pembuatan laporan keuangan dan penyusunan proposal pengajuan dana. Oleh karena itu, kegiatan ini dinilai sangat penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman. Kami mengadakan kegiatan ini adalah atas dasar banyaknya kami masih lihat di teman-teman fakultas, teman-teman jurusan belum seragamnya terkait dengan administrasi surat menyurat dan juga alur pengajuan proposal, yang dimana RAB dalam proposal ini merupakan salah satu komponen yang penting dan perlu kami dari BEMREMA untuk memfasilitasi mereka untuk bisa mewadahi apa yang menjadi keluhan mereka agar tetap kami dari pimpinan dan juga dari mahasiswa tetap berada dalam satu koridor yang sama. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Keuangan dan Umum Nilo Wayan Yasmiati dan pejabat fungsional Madya Analis Keuangan Iputu Sudiarna yang sekaligus menjadi narasumber memberikan materi terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan di Undiksa. Ia sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dari berbagai unsur Ormawa diharapkan dapat memahami mekanisme pengajuan proposal, baik proposal kegiatan-kegiatan bakti sosial, lomba-lomba, dan yang lainnya. Dalam paparannya, hal yang ditekankan adalah terkait efisiensi anggaran. Hal tersebut sangat penting sebab mahasiswa perlu memahami bahwa anggaran tidak selalu tersedia. Selain itu, perlu memahami regulasi dari pengusulan hingga adanya persetujuan dari pimpinan.
Pertama, memahami bahwa efisiensi itu sangat perlu. Kedua, memahami bahwa anggaran itu tidak selalu tersedia, jadi perlu ada jarak waktu, ada komunikasi sebelumnya agar mereka itu paham bahwa kegiatan yang berlangsung itu memerlukan waktu untuk proses administrasi dan dan yang lainnya. Ada persetujuan dari pimpinan bahwa kegiatan itu dilaksanakan. Pasca kegiatan ini, seluruh ormawa di lingkungan Undiksa diharapkan dapat memahami terkait persuratan, pengelolaan keuangan, dan alur pengajuan dana yang baik dan benar, agar terciptanya keseragaman administrasi di Undiksa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Ratusan media pembelajaran inovatif karya mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan FIP Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa dipamerkan pada 10 hingga 12 Juli 2023. Pameran yang digelar secara langsung ini sekaligus sebagai ruang untuk memperkenalkan karya ke khalayak yang lebih luas. Pameran yang digelar secara langsung ini sekaligus sebagai ruang untuk memperkenalkan karya ke khalayak lebih luas. Pameran ini menampilkan 224 karya yang terdiri atas media alat peraga, video pembelajaran, dan media digital lainnya. Media pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran inovatif, di antaranya project-based learning, case method, dan problem-based learning. 3 model yang ditawarkan ini menuntut suatu proyek atau pemecahan masalah dalam perkuliahan atau pembelajaran. Wakil Dekan Bidang Akademik FIP Undiksa Dr. Imade Tegah dalam laporannya menyampaikan, karya yang dipamerkan ini merupakan karya mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PG PAUD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, dan Prodi Bimbingan Konseling atau BK. Terciptanya karya-karya tersebut tidak lepas dari peran para dosen pengampu mata kuliah. Pameran yang baru kali pertama digelar ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan karya mahasiswa ke khalayak yang lebih luas. Memamerkan menunjukkan karya-karya para mahasiswa di bawah bimbingan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di keempat prodi. Prodi Teknologi Pendidikan, PG PAUD, PGSD, dan BK. Di sana dipilih beberapa produk unggulan yang telah dihasilkan oleh para mahasiswa di keempat prodi. Pameran ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Undiksa, Dr. Iwayan Artanayasa. Ia yang hadir bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Profesor Dr. Ika Tursudiana memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, karya yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah sangat luar biasa untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan. Karya tersebut dinilai akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Karena semua media yang ditampilkan itu adalah media-media yang memang bagaimana membuat siswa kedepannya lebih mudah dalam mengerti lah bagaimana dalam proses pembelajaran itu dipermudahkan. Karena dengan media itu kan salah satu indikator untuk proses pembelajaran berjalan dengan sebaik-baiknya dan tujuan pembelajaran itu mudah dicapai. Saya kira kami dari pihak lembaga sangat mendukung, mengapresiasi, dan juga kedepannya fakultas-fakultas yang lain yang ada di Undiksa juga harus melakukan pameran-pameran seperti ini. Ini kan diberikan contoh oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, sehingga saya yakin fakultas lain juga akan sangat mengikuti pameran-pameran seperti ini. Membuat media pembelajaran inovatif ini, mahasiswa membutuhkan waktu beberapa hari. Salah satunya seperti kelompok yang terdiri atas Ketut Dewi Gayatri Wahini, Oktavia Swastiningrum, dan Loh Wahyuningsih. Kelompok dari Prodi Bimbingan Konseling ini memerlukan waktu 1 minggu untuk membuat media yang diberi nama Pohon Harapan. Melalui media tersebut, audiens atau siswa dapat menggantungkan harapan yang tertulis pada sepotong kertas dengan berbagai bentuk di miniatur pohon. Media ini untuk memotivasi untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang diinginkan. Kenapa Pohon Harapan? Karena kita di sini tujuannya untuk memotivasi klien atau memotivasi siswa. Biasanya kan ini taruh kita di sekolah-sekolah gitu. Nah, dengan kita menggantungkan harapan kita, jadi kita berharap dan memotivasi diri kita untuk mencapai harapan tersebut. Dan ini hanya gantung saja atau misalnya ada hal-hal menarik lainnya yang ditawarkan? Mungkin hal menarik di sini siswa akan merasa senang ya, dia menulis sendiri harapan apa, terus juga dia menggantungkan sendiri di mana letaknya mau dia pasang, dan kita juga punya bentuk-bentuk kertas yang menarik kayak gitu, dan pohon harapannya juga kita hias agar lebih menarik. Ini tepatnya diimplementasikan di kelas berapa?
untuk jenjang pendidikannya? Bisa digunakan lebih tepatnya untuk anak usia SD dari SD sampai SMP sedang sekolah. Berapa lama dipersiapkan? Kurang lebih seminggu. Seminggu? Iya. Selain di dalam fakultas, karya-karya tersebut juga diupayakan dapat dipamerkan pada kegiatan-kegiatan besar di kampus. Hal penting lain yang ditekankan, karya tersebut dinilai perlu memiliki hak kekayaan intelektual atau haki. Selain oleh FIP, pelaksanaan pameran atau kegiatan serupa juga diharapkan dapat dilakukan oleh fakultas lain. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi peserta didik tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Ikatur Sudiana, Senin kemarin. Pembukaan MPLS ini dibuka serentak untuk jenjang pendidikan TK hingga SMA yang ditandai dengan pengalungan Nemtek. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para siswa, baik tentang proses pendidikan dan pengajaran, sarana prasarana sekolah, dan secara khusus mengenal para pendidik atau guru. Pada kesempatan ini, Wakil Rektor Undiksa Profesor Ikatur Sudiana menyampaikan, kehadiran siswa baru di Sekolah Laboratorium Undiksa ini harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik, sehingga nantinya mampu meraih prestasi dan menjadi generasi yang sukses di masa depan. Baik dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih berkualitas maupun masuk ke sekolah-sekolah yang lebih kompetitif. Diharapkan nanti pengelolaannya menjadi lebih baik. Lebih banyak waktu yang tersedia, terutama bagi guru, ya, guru pembimbing khususnya dalam melayani peserta didik itu. Tidak hanya dalam konteks pembelajaran di kelas, tetapi menyangkut hal-hal yang sifatnya ekstrakurikuler. Ya, harapannya tentu dengan pelayanan yang lebih baik, ya, dengan mata pelayanan ya ekstrakurikuler khususnya ya yang lebih banyak, menjadikan segenap potensi yang dimiliki peserta didik itu bisa dimaksimalkan. Karena muara dari penyelenggaraan sebuah pendidikan itu adalah memaksimalkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki bekal yang cukup untuk sukses di masa depan. Pada tahun ajaran 2023-2024, sesuai kebijakan dari Undiksa, terdapat pembatasan untuk student body Sekolah Laboratorium Undiksa. Dengan semakin sedikitnya rasio antara peserta didik dan guru, diharapkan pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran dapat semakin baik. Pembelajaran yang dimaksud tidak hanya dalam konteks di dalam kelas, tetapi juga ekstrakurikuler. Kedepan, prestasi yang diraih oleh Sekolah Laboratorium Undiksa diharapkan dapat semakin baik. Selain itu, sekolah yang sudah terakreditasi A memiliki sarana prasarana memadai dan memiliki kemudahan dalam akses ini dapat menjadi sekolah rujukan bagi sekolah lain. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa UPA PKKM memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat kewirausahaan. Hal ini juga didukung dengan pemberian bantuan pendanaan. Program ini disambut antusias oleh mahasiswa. Tercatat ada seratusan produk usaha yang diusulkan. Ketua Pelaksana PMW Undiksa I Gusti Lanang Agung Raditya Putra menjelaskan, konsep program wirausaha mahasiswa tahun 2023 ini seperti P2MW Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu dikategorikan berdasarkan jenis usaha, terdiri atas makanan dan minuman, industri kreatif, budaya dan pariwisata, jasa perdagangan, manufaktur, teknologi terapan, dan teknologi informasi. Untuk kategori usahanya, jadi ada 6 kategori usaha yang kita buat di Undiksa, di internal Undiksa. Ada makanan minuman, budidaya, industri kreatif, budaya dan pariwisata, terus ada jasa perdagangan, manufaktur, dan teknologi terapan serta teknologi informasi. Jadi 6 kategori ini mewakili semua program studi yang ada di Undiksa. Terdapat 174 ide atau produk usaha yang diusulkan oleh tim mahasiswa Undiksa. Akan tetapi, yang lolos seleksi administrasi dan seleksi instatik sebanyak 63 produk. Usulan tersebut mengikuti seleksi Indinamik pada Jumat 7 Juli 2023. Melalui kesempatan ini, setiap tim mempresentasikan secara lengkap tentang ide usaha, termasuk peluang-peluang bisnis dan dampak ekonominya untuk masyarakat di hadapan para juri dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Buleleng. Agung Putra menyebutkan, penilaian terhadap produk usahanya dilihat dari inovasi, kreativitas, dan diutamakan menggunakan bahan lokal Indonesia, khususnya Kabupaten Buleleng. Melalui ajang ini, Undiksa juga ingin mencari bibit untuk nantinya mengikuti ajang kewirausahaan tingkat nasional, di samping secara khusus untuk menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa. Program PMW ini merupakan program rutin tahunan dari UPA PKKM, pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa. Kali ini berkolaborasi dengan inkubator bisnis. Harapannya dari bibit yang diperoleh di UPA PKKM ini nantinya bisa dikembangkan, dilanjutkan usaha mahasiswa, adik-adik mahasiswa agar bisa menjadi tenan di inkubator bisnis Undiksa. Sementara itu, Kepala UPA PKKM Undiksa, Nyoman Karina Wedanti mengatakan, program yang dilaksanakan ini adalah program internal Undiksa. Ide usaha terbaik akan diberikan bantuan dana untuk mendukung pengembangannya. Luaran dari program ini, pertama, mahasiswa memiliki semangat untuk berwirausaha. Kedua, mahasiswa mulai berani untuk membuka rintisan usaha. Akademisi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris ini juga menilai semangat mahasiswa Undiksa untuk berwirausaha semakin meningkat. Terlebih dengan adanya exposure dari sosial media yang banyak menampilkan orang-orang yang sukses berbisnis. Hal ini dapat dijadikan role model bagi mahasiswa ke depannya. Beberapa bisnis rintisan mahasiswa yang menjadi unggulan ya, yang kami anggap bagus gitu, akan kami ikutkan ke kompetisi-kompetisi nasional yang diajarkan oleh Ditjen Belmawa ya, seperti P2MW. Ide usaha atau produk yang diusulkan mahasiswa Undiksa dalam program ini dinilai sangat luar biasa, yaitu tidak hanya menawarkan kualitas produk, tapi juga kemasannya yang menarik. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa masa bakti 2023-2024
menggelar rapat kerja tentang pelaksanaan program pada 7 dan 8 Juli 2023. Rapat ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Ika Tursudiana. Diharapkan program yang dirancang dan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan ini bersifat produktif. Program produktif yang dimaksud adalah tidak monoton, melainkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing universitas dan mampu mengangkat nama organisasi kemahasiswaan. Selain itu, program yang dilaksanakan mampu mendukung program-program universitas. Melalui kesempatan ini, Prof. Sudiana juga menekankan pentingnya mahasiswa mengikuti organisasi. Hal yang didapatkan tidak hanya tentang pengalaman manajemen, tetapi juga untuk mengasah soft skill, membangun keterampilan komunikasi, dan sebagai ruang untuk meningkatkan kompetensi diri. Dengan demikian, mahasiswa akan semakin siap untuk terjun ke masyarakat. Selain terkait pentingnya berorganisasi, mahasiswa juga diajak untuk memacu prestasi, baik prestasi nasional maupun internasional. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh